Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Balika Padu. Dan kalian yang pencinta Balika Padu, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Sip ngomong sama kakeknya, dan kakeknya menenangin Sip. Dan Sip pun nelpon seseorang agar Palas dibalikin ke negaranya. Sementara Anandih mimpi kalau Sip ditembak Palas. Dan Anandih pun terbangun. Dan Anandih membicarakan mimpinya sama Sip, dan Anandih ketakutan sekali. Di sisi lain Nandu sedang mengerjakan PR-nya, dan Nandu pun bilang sama guru musik itu bahwa dia mengambil arloji ayahnya, dan arloji itu pun terjatuh ke kolam sama temennya. Dan tak lama kemudian Genah pun datang dan nanya ada apa Nandu, dan Nandu diam. Sementara Pipek mau kerja, dan ibunya Pipek pun nyaranin kalau harus bareng sama Sanji, dan Pipek pun gak mau, dan Pipek pergi, dan Sanji pamit kerja sama ibu mertuanya. Di sisi lain temen Nandu mau menjenguk Nandu, sementara Genah di rumah ngomongin arloji yang hilang sama nenek Kalyani. Sementara Anandih di perjalanan dikejar mobil, dan Anandih cemas dan dikira Palas yang mengejarnya. Ternyata bukan, dan orang itu cuma yang ngasih tahu kalau baju Anandih terjepit pintu mobil, dan Anandih pun berterima kasih. Sementara Genah nanya Nandu di mana arloji itu, dan Nandu mau terus terang, tapi tak lama kemudian guru musik itu pun datang dan ngasih arloji itu sama Genah, dan Nandu pun menangis takut dimarahin sama ibunya, dan Genah pun menangis arloji itu sama Nandu, dan Genah pun menangis. Di sisi lain Anandih sampai di tempat kerjanya, dan Anandih melihat Palas, dan Anandih pun terkejut karena Palas ada di tempat kerjanya, dan Anandih pun berdiri, dan Anandih bilang kau pergi, jangan nakut-nakutin aku, dan Palas pun bilang aku mau milikmu, dan teman Anandih pun bilang akan kulaporkan polisi, tapi Palas pun diam. Dan Palas bilang nanti hari Diwali aku akan menjemputmu, dan aku memberangkatkanmu ke Paris. Dan Anandih nelpon Sip, dia mau dijemput sama Sip, dan Anandih bilang kalau Palas ke yayasan, dan Anandih pun menceritakan apa yang dikatakan Palas pada Anandih, dan Sip berjanji akan ke yayasan itu. Sementara nenek Kalyani bercerita sama Nandu. Tak lama kemudian temen Nandu datang, dan Nandu pun dikasih bunga sama temennya, dan teman-teman Nandu pun makan cemilan yang dibuat Genah. Di sisi lain Palas ditelepon Sip, dan Sip mengancam Palas, dan Palas bilang aku mau beli barang dari yayasan itu, dan Palas pun menginginkan Anandih. Sementara Sip ada yang menelpon bahwa Palas akan dikembalikan ke tempatnya. Sementara Nandu mau main, dan Genah pun memergokinya, dan Genah pun ngizinin Nandu main tapi jangan lama-lama. Dan sementara Nandu datang ke paman Kiranjan. Di sisi lain Anandih dijemput sama Sip, dan Sip bilang masalah ini akan selesai. Sementara nenek Kalyani melihat Nandu sedang bermain. Nenek Kalyani pun menyuruh Nandu masuk ke dalam rumah, dan nenek Kalyani bilang ini kan kamu sudah 1 jam mainnya, dan Nandu pergi dan masuk ke rumah. Sementara acara Diwali baru dimulai, dan anak-anak itu pun membawa petasan, dan nenek Kalyani pun mau ikut main petasan. Nanti aku panggil ya, kata nenek Kalyani. Sementara murid-murid membawakan manisan untuk Pak Guru, dan nenek Kalyani pun senang untuk acara Diwali ini.
Di sisi lain Nandu mengucapkan selamat Diwali sama ayahnya, dan Kiranjan pun melihat Nandu dan Kiranjan pun bilang selamat Diwali Nandu, kata Kiranjan. Dan Nandu senang, sementara Kiranjan gajian dan mendapat bonus. Sementara Nenek Kalyani di rumah sakit membagikan manisan, dan Nenek Kalyani melihat ada orang yang mau membakar uang, dan Nenek Kalyani menasehati mereka, dan orang-orang itu pun lebih baik uang itu dipakai untuk anak istrimu. Dan Nenek Kalyani pun bagikan manisan pada orang itu, dan orang itu pun pergi. Sementara Anu di kamar belum siap, dan Minu pun menanyakan kenapa belum siap, dan Anu bilang aku belum siap, dan Minu pun bilang ini untuk kebahagiaan keluarga kita, dan Anu pun siap. Sementara Anandi sama Si pun siap untuk berdoa. Sementara Jagdis sama Gangga siap untuk bikin acara Diwali dan mulai pemujaan buku, dan dimulai pemujaan Dewi Lasmi katanya. Dan Genah pun dan sama Nenek Kalyani pun ingat sama Patan. Di sisi lain Anandi pun melakukan pemujaan, dan mereka pun mengucapkan selamat Diwali, dan kakek itu pun membagikan kadonya untuk anak-anaknya dan cucunya. Sementara Anandi diculik sama Palas, dan Sip mendengar teriakan Anandi dan melihatnya, dan Sip pun mengejarnya. Di sisi lain Nenek Kalyani memberi hadiah sama Gena dan ngasih Gangga pula. Semua dikasih sama Nenek Kalyani, dan Niranjan dipanggil sama Nenek Kalyani, dan Nenek bilang terima kasih untuk semuanya. Sementara Anandi di mobil ketakutan dekat sama Palas, dan Anandi memberontak, tapi Palas tetap memegangin Anandi, dan Anandi sampai di rumah Palas, dan Palas pun memaksa Anandi untuk menandatangi lukisan itu, dan Anandi pun malah mencoret lukisan itu, dan Anandi pun terjatuh karena didorong Palas. Tak lama kemudian Sip datang dan memukuli Palas hingga babak belur, dan Anandi pun berkata sama Palas, aku bukan milikmu, aku adalah istri orang, bukan Venus yang ada di lukisan itu, dan aku adalah istrinya Sip yang aku cintai. Kau dengar itu, kata Anandi. Sementara Nenek Kalyani menemui Kiranjan, dan nenek ngasih uang dengan jumlah yang banyak, dan Jagdis dan Nenek Kalyani pun pamit, dan Kiranjan pun bersedia untuk menikahi Gena, dan Nenek Kalyani pun dan Jagdis pun senang mendengarnya, dan Kiranjan bilang tolong tanya dulu Gena, dan Nenek Kalyani pun bilang itu urusan kami, dan Kiranjan bilang baiklah kalau begitu. Nah begitulah alur ceritanya, silahkan tunggu di episode selanjutnya.